free your emotion. Nah, because everything start at emotion. Karena semuanya ini berawal dari emosi. Kenapa saya membawakan materi ini pada malam hari ini, Bapak Ibu? Karena belakangan ini banyak sekali orang yang memiliki emosi negatif yang meledak-ledak. Oke. Banyak sekali orang belakangan ini memiliki emosi negatif yang meledak-ledak. Kalau nggak meledak ya, dia akan terdiam, merenung, menutup diri. Karena saya beberapa kali membaca di media sosial ya, di Facebook, di Instagram, itu banyak orang yang kehidupannya hari ini lagi stres. Lagi banyak emosi negatif di dalam dirinya. Ditumpuk, 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 nanti akan menjadi penyakit ke dalam dirinya sendiri. Dan nanti juga tidak akan ada manfaatnya ke dalam lingkungannya. Apalagi kalau dia memang seorang ibu, seorang ayah yang punya putra-putri, akan mempengaruhi pola asuh ya Bapak Ibu ya. Nah, dalam kehidupan ini nih semua bergantung dari rasanya Bapak Ibu, dari perasaannya Bapak Ibu. Nah, oke Bapak Ibu, yang sudah pernah ikut webinar saya tentu sudah paham dengan saya, sudah mengenal saya. Nah, yang belum boleh saya izin untuk memperkenalkan diri. Nama saya Nurin Dayanti. Bapak Ibu boleh panggil saya dengan Mbak Nuri, Miss Nuri, Moms Nuri. Asal jangan dipanggil dengan Abang Nuri ya. Tentu nanti emosi saya akan berbeda nantinya. Akan berbeda kalau dipanggil abang dengan mbak ya, tentu berbeda emosinya nanti. Nah, ini akan seputar emosi-emosi negatif kalau dipanggil abang ya. Nah, saya seorang hipnoterapis, coach, konselor, dan trainer juga. Saya seorang founder Learning for Life, Bapak Ibu. Dan di sini bila nanti Bapak Ibu instansinya membutuhkan pelatihan, seminar, atau mentoring, atau refreshing alam ya, baik di bidang pendidikan, team building, leadership, Bapak Ibu diizinkan untuk calling kami ya Bapak Ibu ya, untuk menghubungi saya atau menghubungi tim kami. Bukan hanya saya sendiri yang sebenarnya membawakan materi ini Bapak Ibu. Saya banyak trainer yang expert sudah di bidangnya masing-masing. Nah, di sini sendiri juga sudah ada Pak Choi yang tadi membuka materi, membuka webinar ini. Nah, ini programnya Pak Choi ya, spiritual selling, sales marketing, supervisor mastery, leadership, dan teamwork, productivity hack. Nah, selain Pak Choi juga ada sebenarnya ada Coach Kun yang mungkin hari ini ada berhalangan hadir. Nah, ini ada tim buildingnya Coach Kun ya. Berada di lokasinya, berada di tempat Malang ya Bapak Ibu ya. Nanti boleh misalnya Bapak Ibu memiliki atau acara, boleh nanti calling-calling kami ya, sebagai sambung silaturahmi juga. Nah, di sini walaupun ada pandemi ya Bapak Ibu ya, kami tetap menyesuaikan dengan prokes ya Bapak Ibu ya. Nah, saya juga founder dari komunitas Mama Muda Muslimah. Jadi Bapak Ibu boleh cari fanpage di Facebook fanpage ya, komunitas Mama Muda Muslimah. Di sana banyak saya share ilmu-ilmu dan konsultasi gratis ya Bapak Ibu. Nah, saya juga penulis buku dari Why I Became Me, You Became You. Oke, saya lanjut. Nah, ini adalah emosi ini sebenarnya apa sih? Emosi ini adalah reaksi. Reaksi atas sesuatu hal yang terjadi entah saat itu atau yang terjadi pada masa lalu. Nah, kalau kita ngobrol masa lalu ya Bapak Ibu ya, kita nggak usah jauh-jauh ke masa lalu, masa kanak-kanak, masa remaja, masa bullying. Kita tidak perlu jauh-jauh. Tadi pagi yang Bapak Ibu jalani tadi pagi itu sudah masa lalu. Mungkin di sini ya Miss Mika tadi pagi lagi belanja, kemudian ketemu tetangga yang nggak enak, yang memicu emosi negatif mungkin. Nah, ini sudah ngendon di dalam hatinya, di dalam pikirannya ini sudah ngendon. Nah, ini juga termasuk emosi masa lalu. Nah, kalau nggak diberesin, kalau sudah ditumpuk, nah ini akan jadi penyakit ya Bapak Ibu ya. Nah, emosi ini apa sih? Emosi ini menggerakkan seseorang berperilaku. Emosi menggerakkan seseorang berperilaku. Nah, kalau seperti ini, emosi sedih, otomatis badannya menundukkan kepalanya, dia murung,
perilakunya badannya lemes, perilakunya menangis. Nah, karena emosi memang menggerakkan seseorang berperilaku. Nah, bila emosinya marah, perilakunya seperti apa? Perilakunya dia akan teriak, memukul, membentak, melotot, mencaci, dan menghina biasanya Bapak Ibu ya. Nah, ini emosi bahagia. Emosi bahagia tentu perilakunya dia biasanya mendongakkan ke atas, wajahnya sumringah, tersenyum lebar. Biasanya kalau Pak Ari Ginanjar selalu mengatakan 2 senti ke kanan, 2 senti ke kiri ya. Senyumnya lebar. Nah, itu emosi bahagia. Dan rezeki itu bergerak menuju hal yang positif, emosi yang positif. Alhamdulillah saya Muslim Bapak Ibu ya, oleh karena itu saya akan mengacu pada kitab suci saya. Apabila di sini ada non-muslim, mungkin nanti bisa dicari di kitabnya masing-masing ya, bisa disetarakan nanti. Ada beberapa ayat di dalam Al-Quran yang menyatakan hal demikian. Nah, bahwa rezeki ini bergerak menuju hal yang positif atau emosi yang positif. Yang pertama adalah surat Ibrahim ayat 7. Wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambahkan nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Yang kedua adalah surat At-Talaq ayat 3. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh innallaha balighu amrih. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Dan dia memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah ini melaksanakan urusannya. Sungguh Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu hal. Dan yang terakhir apa? Surat An-Najm ayat 39. Wa alaisa lil insani illa ma sa'a. Dan bahwa dia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya. Dari 3 ayat Al-Quran ini di atas ini ya Bapak Ibu ya, berusaha, bertawakal, bersyukur adalah hal yang positif. Menggunakan emosi yang positif pula, maka rezekinya juga akan mendekat. Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam ruangan online ini, tidak ada satupun jatuh ya, daun yang jatuh dari pohonnya, dari rantingnya tanpa seizinnya Allah. Bahkan Bapak Ibu yang hadir di sini pun itu atas izinnya Allah. Maka insya Allah Bapak Ibu yang hadir di sini akan diberikan manfaat oleh Allah melalui saya, melalui perantaranya. Dan bahwa Bapak Ibu yang hadir di sini mungkin semuanya sudah menjadi orang tua, mendidik anak, atau sekarang yang tadi yang saya lihat banyak yang berprofesi guru, karena memang saya juga ini share di grup guru ya, grup Ricas. Nah, terima kasih yang sudah hadir. Saya lihat tadi ada Bu Nur Aziza, terima kasih yang sudah hadir. Nah, bagaimana seorang guru benar-benar punya pahala yang sangat mulia karena mendidik anak bangsa Indonesia. Nah, karena anak ini sebenarnya masterpiece-nya Allah ya Bapak Ibu ya. Saya menyatakan anak ini masterpiece-nya Allah. Sebuah mahakarya Tuhan. Kita ini orang tua dititipi mahakarya yang sangat indah ya Bapak Ibu. Begitu pula Bapak Ibu yang ada di sini insya Allah. Betapa mulianya misi yang akan mendapatkan amal jariah dari apa yang Bapak Ibu sampaikan. Saya mengutip hadis riwayat At-Tirmizi, sesungguhnya Allah para malaikatnya, penduduk langit dan bumi, sampai-sampai semut di lubangnya, juga ikan-ikan di lautan, semuanya bersolawat kepada seseorang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Bapak Ibu mengajarkan kebaikan kepada putra-putrinya. Pak Guru dan Bu Guru di sini juga mengajarkan kebaikan kepada muridnya. Pak Eko yang bekerja di rumah sakit juga mengajarkan satu kebaikan kepada teman-temannya. Pak Ihsan yang ada di Bogor juga akan mengajarkan satu kebaikan kepada tetangga-tetangganya.
Seluruh penduduk langit akan bersolawat untuk Bapak Ibu di sini bila mengajarkan satu kebaikan. Nah, subhanallah, maha suci Allah dengan segala firman-Nya ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau sekarang kita berbicara anak adalah produk genetik dan pola asuh, tidak ada yang namanya orang tua ini berniat buruk ya Bapak Ibu ya. Tapi terkadang orang tua lost control terhadap emosinya. Secara tidak sadar ternyata emosinya ini lost. Dan ternyata membuat satu lubang emosi, satu lubang mungkin luka lah ya, yang ada di dalam hati putra-putrinya. Saya pun tidak luput akan hal seperti itu ya Bapak Ibu ya. Saya sudah akan berjalan lurus, selurus-lurusnya saya berjalan pasti akan saya jatuh juga. Tapi semoga kita jadi orang tua cepat tersadar ya Bapak Ibu ya. Dan bagaimana sekarang yang kita tahu adalah kita bisa mengontrol emosi kita. Kalau anak kita, putra-putri kita akan belajar dengan emosinya sendiri. Putra-putri kita akan belajar bagaimana cara dia mengenali emosinya sendiri. Tapi dia melihat bagaimana kita mengontrol emosi kita. Putra-putri kita melihat bagaimana cara kita menjelaskan emosi kita. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Ada satu kisah fabel Aesop ya Bapak Ibu. Nah, ada satu kisah fabel Aesop yang saya ceritakan di buku saya, Why I Became Me, You Became You. Ini akan saya ceritakan kembali. Jadi saya suka ini walaupun fabel ya, walaupun sebuah kisah fabel, tapi ini ada maknanya sebenarnya. Nah, ada seekor kepiting, dia bertanya, seekor kepiting induk ya, dia bertanya kepada anaknya, "Nak, mengapa kamu berjalannya menyamping? Harusnya kamu berjalan lurus ke depan." Nah, kemudian sang anak menjawab, "Ibu, tunjukkan dulu bagaimana caranya, nanti aku akan menirunya." Nah, lantas kepiting tua berusaha keras untuk menunjukkan bagaimana cara berjalan lurus. Tapi bagaimanapun dia berusaha, dia ternyata tidak bisa. Dicoba berapapun ternyata tetap saja hasilnya tidak bisa. Akhirnya kepiting tua menyadari betapa bodohnya ia selama ini. Karena hanya melihat kesalahan ini atau ketidaksempurnaan pada kepiting muda. Padahal kesalahan ini adalah justru berasal dari dirinya. Karena anak adalah pola genetik dan pola asuh. Oh iya, kata kepiting tua. Bagaimana aku menyalahkan anakku harus jalan lurus ke depan. Wong aku aja jalannya juga menyamping, kata kepiting tua ya. Walaupun ini tadi yang saya katakan ya, walaupun ini hanya sebuah kisah fabel, namun di dalamnya ada pesan moral. Bahwa anak adalah produk genetik dan produk atau pola asuh Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu sebelum hadir di sini menjadi Bapak Ibu yang super hebat, yang punya jabatan, tentu Bapak Ibu ada proses. Ada proses di mana prosesnya itu proses kanak-kanak juga. Sama dengan putra-putri kita, sama dengan murid kita, sama dengan anak tetangga kita. Kita semuanya berproses dari bayi, dari kecil. Tidak ada di sini yang tiba-tiba abrakadabra, tiba-tiba langsung besar, tiba-tiba langsung dewasa. Atau dari dewasa kemudian jadi kecil jadi hilang. Tidak ada ya Bapak Ibu ya. Tentu sangat menakutkan. Itu hanya terjadi di film-film ya Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu yang pernah ikut hypno-teachingnya saya ya, yang sudah pernah dengar bahwa pikiran sadar, nah pikiran sadar ada 12% di dalam tubuh kita, di dalam pikiran kita, sedangkan pikiran bawah sadar ada 88%. Pikiran sadar ini hanya 12% Bapak Ibu. Sedangkan pikiran bawah sadar itu ternyata 88%. Isinya apa saja pikiran bawah sadar ini? Isinya adalah berbagai pengalaman. Berbagai pengalaman baik itu berupa perkataan maupun perilaku. Mulai dari kita kecil, mulai dari kita bayi, bahkan kita masih ada di kandungan pun itu sudah ada memori dalam pikiran bawah sadar.
Itu sebanyak 88%. Nah, siapa sih ya orang yang mampu masuk ke dalam pikiran bawah sadar? Siapa sih perkataan atau perilaku orang-orang yang bisa masuk ke dalam pikiran bawah sadar lalu menjadi sebuah pengalaman? Siapa sih orangnya? Nah, yang pertama adalah figur otoritas. Figur otoritas ini bisa orang tua, bisa guru, seseorang yang didengarkan perkataannya, seseorang yang diikuti perilakunya. Kalau zaman sekarang, hati-hati ya Bapak Ibu ya, putra-putri kita ada figur otoritas lagi, yaitu artis. Artis yang fenomenal, yang mungkin di YouTube, yang mungkin masih sebenarnya dia sebenarnya juga tidak tahu, tapi ikut-ikutan temannya akhirnya jadi figur otoritasnya. Saya punya satu cerita ya Bapak Ibu ya. Saya punya guru, dia ini saya dulu ketika beliau ini mengatakan kepada saya tidak tahu. Guru saya mengatakan seperti ini. Saya ini akan selalu terlihat menonjol. Saya akan selalu terlihat di lingkungan saya, walaupun saya tidak berusaha untuk memperlihatkan saya. Dalam arti memperlihatkan ini bukan fisiknya ya Bapak Ibu ya, tapi keberadaan saya, kebermanfaatan saya. Guru saya bilang seperti itu. Saya hanya mengangguk-angguk saja. Tapi karena beliau ini jadi figur otoritas saya, yang dia perkataannya yang saya percaya, beliau ini orang yang saya hormati, maka itu masuk ke dalam pikiran saya dan entah bagaimana saya memang seperti itu Bapak Ibu. Dimanapun saya berada, keberadaannya saya ini terlihat, bukan secara fisiknya, tapi keberadaannya. Seperti itu. Kenapa? Bukan karena qadarullah ya, itu semuanya juga atas izinnya Allah, tapi karena saya juga percaya bahwa figur otoritas saya mengatakan hal seperti itu akhirnya masuk ke dalam pikiran bawah sadar saya. Seperti itu. Yang kedua adalah emosi yang intens. Emosi yang intens ini apa? Emosi yang terus-menerus dibangun. Bila Bapak Ibu tiap hari membangun emosi sedih, maka yang muncul apa perilakunya? Sedih juga. Ibu-ibu di sini yang punya, mohon maaf ini ya, ibu-ibu di sini yang punya kebiasaan nonton film di salah satu TV station yang judulnya ini agak panjang lebar ya Bapak Ibu ya, anakku bukanlah anakku tapi anaknya istriku ya, kayak gitu, atau suamiku adalah titipannya suaminya lah, entah apa itu. Nah, saya pernah sesekali itu ngelihat gitu ya film itu. Bagaimana film itu sangat-sangat mengesalkan. Ada seorang istri yang dianiaya mertuanya, yang dianiaya suaminya, lantas dia seolah-olah di bumi ini tidak punya siapa-siapa begitu. Jadi saya ini agak terpancing juga emosi saya. Kesel juga, ini orang ini nggak punya ibu apa, nggak punya saudara apa, nggak punya keluarga gitu, sampai terlantar, sampai hamil besar gitu. Emosi, ikut emosi saya. Oh iya, memang emosi. Bila kita tiap hari nonton film yang ada seperti itu, bayangkan Bapak Ibu. Bayangkan coba, emosi yang intens itu masuk ke dalam pikiran bawah sadar kita. Itu akan terbentuk sebuah perilaku, akan terbentuk sebuah state ya Bapak Ibu ya. Dan yang ketiga adalah pengulangan. Pengulangan ini segala sesuatu yang diulang. Segala sesuatu yang diulang ini berbentuk baik verbal, baik non verbal, baik perkataan maupun perilaku. Bila contohnya gini, ada seseorang ya Bapak Ibu ya, saya sering mendengar gitu, dia selalu berkata, ya wes hidup saya ini ya wes begini-begini saja, mau usaha apapun ya wes hasilnya wes gini-gini aja. Nah itu masuk ke dalam pikiran bawah sadarnya Bapak Ibu. Akhirnya apa? Akhirnya yang terbentuk emosi seperti itu ketika dia bekerja, dia akan lemes. Dia tidak bersemangat, dia tidak bergairah, dia tidak menjemput rezekinya Allah. Yang sebenarnya sudah ditakar ya Bapak Ibu ya. Kita tinggal menjemputnya. Tapi karena sudah mindsetnya, sudah pikirannya, sudah di dalam pikiran bawah sadarnya sudah tertanam itu, maka dia akan menuai buahnya itu. Seperti itu juga. Nah, yang keempat adalah identifikasi kelompok. Identifikasi kelompok ini apa? Identifikasi kelompok ini contoh ya, bila seorang anak nih, seorang anak putra-putrinya Bapak Ibu, nah itu disama-samakan sama orang tuanya. Kamu ini
itu tuh sifatmu itu kayak bapakmu. Nah, itu masuk terus menerus. Diidentifikasi kelompok, dikelompokkan. Walaupun si anak ini tahu, sadar betul, sebenarnya bapak saya ini ada satu perilaku yang nggak saya sukai. Ada satu perilaku yang saya nggak setuju. Tapi karena sudah identifikasi kelompok ini sudah mancep ke dalam pikiran bawah sadarnya, dan sudah tertanam, maka seolah-olah sebenarnya tidak bisa lepas. Sebenarnya saya pernah punya klien ya Bapak Ibu ya, saya pernah punya klien, dia datang ke rumah saya, kemudian dia juga mengatakan hal seperti itu. Saya itu Mbak, katanya tetangga saya itu mirip ibu saya, padahal saya itu tidak suka dengan ibu saya. Kenapa? Karena ibu saya itu sepertinya seolah-olah dia tidak menyayangi saya, dia hanya menyayangi kakak saya, dia hanya menyayangi adik saya. Tapi kenapa kok seolah-olah saya ini perilaku saya ini sama ternyata dengan saya ternyata sekarang memperlakukan anak saya ini sama kayak ibu saya memperlakukan saya. Kenapa kok sayanya seolah-olah terulang? Nah, itulah namanya identifikasi kelompok. Dia nggak sadar karena dia sudah dikotak-kotakan, dia sudah tiap hari dimasukkan. Akhirnya dia membuat sesuatu hal yang sebenarnya bisa dijauhi sebenarnya, bisa dihindarkan. Dan yang kelima adalah secara hipnosis atau hipnoterapis. Nah, Bapak Ibu, kalau dari 1 sampai ke 4 ini butuh proses yang sangat panjang. Jadi satu informasi masuk ke dalam pikiran bawah sadar, mulai dari 1 sampai ke 4 ini butuh proses. Tapi ada jalan pintasnya, yaitu apa? Hipnosis atau hipnoterapis. Pada gelombang apa? Gelombang otak alfa dan theta conditioning. Jadi orang-orang yang punya luka batin, punya ketidakpercaya dirian, punya sesuatu hal yang nggak nyaman dalam bentuk hal apapun di masa lalunya, yang terbentuk dari nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Nah, ini bisa dirubah di hipnosis atau hipnoterapis. Ini Bapak Ibu. Oke, nah Bapak Ibu, dalam emosi kita, dalam tubuh kita, ini masuk ini berbentuk energi. Emosi ini masuknya ini berbentuk energi Bapak Ibu. Nah, energi ini masuknya lewat mana? Masuknya lewat titik meridian dalam tubuh kita. Nanti kita akan belajar bersama-sama yang mana sih titik meridian dalam tubuh kita. Nah, ini kita pelajari dulu. Nah, ketika informasi ini masuk ke dalam diri kita ya Bapak Ibu ya, baik bentuknya verbal maupun non-verbal, nah akan masuk lewat visual, akan masuk lewat auditori atau kinestetik, tergantung mana seseorang itu yang dominan. Nah, informasi yang masuk ini direspon dengan sebuah emosi. Nah, sebenarnya emosi ini dalam tubuh kita ini semuanya emosi netral, tapi dalam tubuh kita itu membentuk satu emosi, menanggapi satu hal itu dengan emosi. Nah, ada emosi marah, emosi sedih, emosi jijik, emosi bahagia. Nah, ini ada skalanya, Bapak Ibu, ada skala intensitasnya dalam diri manusia. Seberapa skalanya sih emosi itu masuk ke dalam diri seseorang? Contoh nih ya Bapak Ibu ya, seseorang yang ketika kecil sering dibully, dihina. Nah, ketika itu dia ini merespon dengan sangat sedih, dengan sangat marah. Dan dia ini mengatakan, hidup saya ini hancur, rasanya saya ini nggak enak, tiap hari dibully karena saya ini orang nggak punya, orang miskin. Saya dibully. Saya sampai nggak bisa bangkit lagi, saya nggak bisa menatap hidup saya. Nah, kalau saya tanya berapa skala intensitas kesedihanmu, kemarahanmu ketika dihina itu berapa intensitasnya skalanya dalam dirinya, kesedihannya? 10 lah, sangat berat sekali saya ini. Berat sekali hidup saya. Nah, contoh satu lagi datang klien. Beda lagi. Sama-sama dibully, sama-sama dihina ketika masa kecil, tapi dia menanggapinya dengan skala intensitas berapa? Dia menanggapinya dengan skala 5. Kenapa kok ditanggapi dengan skala 5? Ya sudahlah Bu Nuri, ya memang sih saya sedih, tapi
sudahlah, saya buat pemicu saja, saya buat cambuk saja untuk motivasi saya untuk semakin saya maju dari orang yang bully itu. Nah, hasilnya Bapak Ibu tentu berbeda. Tentu hasilnya kedua orang ini, kedua klien saya ini tentu berbeda hasilnya. Hasil perilakunya, hasil bagaimana dia tempat bekerjanya, hasil bagaimana ketika dia dewasanya itu berbeda. Dari dia merespon dengan skala 10, yang 10 dan skala yang 5. Nah, orang dua ini seperti memasukkan satu program imprint di bawah pikiran sadarnya. Apa sih program imprint itu? Program imprint adalah apa yang terekam dalam pikiran bawah sadar saat terjadi luapan emosi, saat terjadinya stres. Nah, ini mengakibatkan perubahan pada perilaku, baik nyata ataupun masih belum nyata ya Bapak Ibu. Belum nyata ini maksudnya misunderstanding. Masih diraba-raba, masih belum jelas sebenarnya dia ini ngebully saya apa enggak sih? Tapi saya kok ngerasa dia ngebully saya. Nah, itu misunderstanding ya Bapak Ibu. Setelah terekam di dalam pikiran bawah sadarnya akan menjadi program pikiran yang selanjutnya mengendalikan hidup seseorang itu. Nah, ini contoh ya Bapak Ibu. Ada satu contoh, ada satu kasus ya. Dia ini ketika masa kecilnya seorang anak lelaki ini selalu dipukul pakai hanger. Bapak Ibu tahu ya, hanger jemuran yang dibuat jemuran itu dibuat mengeringkan baju. Nah, pada saat dipukul, nah itu terjadi luapan emosi marah, emosi sedih, emosi nangis, emosi sedih ya. Kenapa sih saya kok dipukul? Kenapa sih kok saya harus dipukul gitu? Kan bisa dibilangi dengan biasa aja tanpa dipukul. Nah, dia ini diberi kalau di skala intensitas dia itu dalam pikiran bawah sadarnya itu di skala intensitas 10 gitu. Dikasih skala 10. Nah, emosi sakit, emosi sedih ini dikasih skala 10 sama beliau nih. Akhirnya sampai emosi sangat takut sekali, bahkan stres. Melihat hanger jemuran itu stres gitu. Jadi ketika masa remajanya dia ini sampai ketika kuliah itu cuman hanya jemur baju itu pada kawat, pada apa itu namanya, tali rafia, seperti itu. Dia sama sekali takut sama hanger jemuran itu sangat takut sekali. Nah, walaupun sebenarnya ya saya tahu sih Bu Nuri, terlihat hanger jemuran ini hanya ya fungsinya buat jemur baju, tapi saya nggak tahu gitu kenapa hanger jemuran ini kayaknya ini kok menakutkan gitu. Kelihat aja kok kayaknya gimana gitu. Nah, itu direspon dengan berbeda. Program pikiran bawah sadarnya yang masuk ini berbeda, yang membuat sakit tadi. Ketika dewasa, hal ini mengendalikan hidupnya ternyata. Seperti apa? Jadi ketika istrinya marah, ternyata waktu itu memegang hanger jemuran. Pagi-pagi ada istrinya marah, memegang hanger jemuran, kemudian sambil teriak-teriak, sambil ngomel-ngomel. Nah, ini melalui visualnya, melalui matanya, dia melihat ada hanger jemuran. Oh, ada hanger. Melalui pendengarannya ada nada meninggi, ada teriakan, ada lengkingan, ada nada meninggi, ada sebuah teriakan. Nah, lalu diresponlah sama gudang data di bawah pikiran sadarnya bahwa istrinya marah, bawa hanger, seolah-olah ada buat senjata, seperti itu katanya, senjata untuk memukul, entah memukul siapa, entah memukul anaknya, entah memukul kucing yang barusan nyuri ikan. Dia sebenarnya nggak jelas. Dia si istri ini mau mukul siapa dia nggak jelas, dan misunderstanding aja, tapi itu membuat membuat rasanya nggak nyaman. Jantungnya katanya berdetak kencang, ada sesuatu hal yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata, mau marah, mau sedih, mau apapun, itu campur aduk katanya. Ada sesuatu hal yang nggak nyaman dalam dirinya. Nah, kalau lelaki dewasa ini orangnya tidak mudah marah, tidak terpicu marah, maka dia akan merespon dengan hanya menghindar. Hanya menghindar dari istrinya saja, pergi gitu. Dan apabila si lelaki ini mudah terpicu amarahnya, maka dia akan memulai pertengkaran dengan istrinya. Ada satu pertengkaran suami istri. Kamu ini pagi-pagi marah-marah, teriak-teriak. Nah,
Padahal sebenarnya dia nggak nyaman sama hanger jemurannya aja gitu. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Bagaimana ternyata program imprint itu masuk ke dalam pikiran bawah sadarnya dan mengendalikan hidupnya. Ada satu contoh lagi ya Bapak Ibu ya. Nah, apakah pernah ini Bapak Ibu ya alami contoh sederhana ini? Bapak Ibu mungkin boleh resapi sendiri dalam dirinya ya Bapak Ibu ya. Paling sederhananya gini. Bapak Ibu pergi ke toko. Ini kasus yang sederhana tapi banyak orang alami ternyata. Bapak Ibu ke toko tiba-tiba tanpa sengaja menyenggol barang. Apapun itu, barang itu lalu jatuh, pecah. Nah, seperdetik dada Bapak Ibu ini perasaannya nggak nyaman. Padahal Bapak Ibu ini mampu untuk mengganti barang tersebut. Tapi ada satu perasaan yang langsung gini loh Bapak Ibu, kayak kesambar petir gitu. Gitu. Rasanya wajahnya berubah, bad mood, ada kayak kesetrum gitu. Nah, ini banyak orang yang alami, tapi dia tidak menyadarinya bahwa ternyata ini ada satu apa namanya ya, satu letupan emosi dari masa lalu. Nah, ketika pulang ini sampai yang paling parah, ketika pulang ini dia ini bingung. Sebenarnya saya ini habis dari toko tadi mau kemana ya? Saya kok bingung ya. Nah, saya kok lupa ya. Kenapa ya saya kok rasanya bad mood? Nah, padahal yang tadi masalah di toko tadi sudah selesai, sudah dibayar, sudah diselesaikan, sudah tanggung jawab. Tapi kenapa ya kok rasanya nggak enak? Nah, ternyata ini ada letupan emosi dan ternyata ada luka batin pada masa kecilnya. Ini sebenarnya sangat-sangat banyak orang alami ya Bapak Ibu ya. Ya secara tidak sadar. Saya contoh saya sendiri Bapak Ibu. Kalau saya ketika saya mau melakukan acara, mau ke satu tempat, entah mau pergi wisata, entah mau ada acara besar, dulu saya ini rasanya kalau Bapak Ibu tahu dredeg, kalau bahasa Jawanya dredeg. Ada satu kecemasan, padahal cuman hanya wisata, padahal cuman hanya mungkin saya hanya menyelenggarakan sebuah seminar, tapi ada satu hal yang rasanya tuh nggak nyaman gitu. Bolak-balik ke kamar mandi, ada mules, ada rasanya perasaan nggak nyaman gitu. Padahal sudah selesai semuanya, sudah beres. Nggak ada yang tertinggal, semuanya materi juga sudah selesai, semuanya beres. Ada satu hal yang perasaannya nggak enak. Kemudian saya telusuri sendiri dalam diri saya. Oh iya, ternyata masa kecil saya itu sering banget karena saya ini dari 5 bersaudara Bapak Ibu, saya ini putri sendiri. Jadi anak perempuan dari orang tua saya ini saya sendiri. Dan mungkin karena orang tua saya ini saking sayangnya sama saya, akhirnya orang tua saya ini tidak pernah mengizinkan saya mengikuti acara apapun. Dan ketika saya minta izin, itu yang terjadi orang tua saya itu marahin saya malahan. Udah kamu nggak usah ikut, nggak usah ini. Jadi ketika orang tua saya marahin saya ketika saya minta izin, itu ternyata masuk ke dalam pikiran bawah sadar saya. Ada satu perasaan yang, udah deh saya mundur aja. Udah deh saya nggak jadi aja. Udah deh gini. Nah, itu ternyata sampai sekarang loh Bapak Ibu. Jadi ketika saya mau melakukan acara apapun, saya harus rilis emosi dulu. Saya harus tenangin dulu. Saya harus menyadari ada satu hal emosi yang hadir nih. Ada emosi yang dulu yang hadir nih. Mau saya apain sih emosi yang dulu saya hadir? Mau saya ikuti? Itu akan membuat saya semakin tidak maju. Itu membuat saya semakin terkungkung dalam masa lalu saya. Itu membuat saya semakin nggak nyaman dalam diri saya. Mau maju salah, mau mundur salah. Nanti kalau misalnya saya yang mundur, benar-benar mundur, saya menyesal. Hanya dengan sebuah emosi yang sebenarnya saya bisa atasi.
Tentu Bapak Ibu sekarang mungkin punya unek-unek ya Bapak Ibu ya. Iya sih saya sama dengan Bu Nuri. Banyak klien-klien saya bilang seperti itu. Iya Bu Nuri, saya sama sebenarnya sama kayak Bu Nuri. Saya kadang itu ada letupan-letupan emosi yang saya tuh nggak jelas gitu. Apa gitu jelas. Ada emosi yang saya nggak bisa ngomong. Apa ini emosi ini? Nah itu harus ditelusuri Bapak Ibu. Bapak Ibu harus sadari dulu apa sih emosi ini dan emosi ini berada di mana sih tempatnya. Nah, oke. Oh, saya lanjut. Sebentar. Nah, kenapa Bapak Ibu? Karena ternyata masa lalu kita menentukan cara hidup kita. Seperti apa yang saya sampaikan tadi. Bila saya mengiyakan emosi saya dulu, letupan emosi yang terjadi dulu, mengiyakan apa yang terjadi luka-luka kecil lah ya, saya bilang luka-luka kecil yang sekarang tiba-tiba muncul, saya iyakan, maka saya dikendalikan oleh masa lalu saya. Dan akhirnya terkadang saya menyesal. Duh, ngapain saya kok nggak berani maju? Ngapain saya kok tadi kok nggak berani? Saya dulu SMA sering gitu. Ngapain saya kok angkat tangan? Padahal saya tahu loh jawabannya. Karena saya takut dimarahi kalau nanti saya salah. Padahal nyoba aja juga nggak apa-apa gitu. Nyoba angkat tangan terus salah juga nggak apa-apa. Tapi saya nggak berani. Tapi ketika saya ternyata jawaban saya benar, saya nyesel. Ngapain saya nurutin emosi saya? Benar nggak sih Bapak Ibu? Sering nggak Bapak Ibu seperti itu ya? Bad mood, dada terasa sesak, sering nafas panjang, bila terjadi sesuatu hal, wajah rasanya lemas gitu ya Bapak Ibu ya. Itu ada letupan emosi entah masa lalu. Tadi apa yang saya sampaikan, masa lalu itu tidak harus masa lalu yang 10 tahun, 20 tahun lalu. Tapi masa lalu bisa tadi pagi. Ternyata tadi pagi bertengkar dengan suami, bertengkar dengan istri. Istri ngomong nggak enak, istri ngomong rasanya langsung ke hati. Nah ini bikin down. Kita nggak bisa dikendalikan walaupun itu pasangan kita sendiri. Yang bisa mengendalikan diri kita adalah kita sendiri, Bapak Ibu. Nah, oke, sampai di sini Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan? Mari kita praktek sekarang. Oke, boleh siapkan kertas kosongnya. Yang sudah siap kertas kosong, boleh dong berikan reaksi jempol semuanya. Terima kasih Mbak Mila. Oke, selamat malam Bu Tri Handayani. Oke, sudah siap semuanya ya berarti ya. Siap. Nah, sebentar kalau siap. Oh, sorry. Oke. Pertanyaan ini yang pertama nanti akan saya kasih waktu ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu boleh menjawab berpikir selama 1 menit, nanti akan saya hitung. Kalau sudah selesai langsung beralih ke pertanyaan yang kedua ya Bapak Ibu ya. Yang pertama, siap ya Bapak Ibu ya. Apa saja kejadian yang Bapak Ibu pernah alami yang melukai hati Bapak Ibu yang melekat hingga sekarang? Tulis 3 kejadian yang pernah Bapak Ibu alami yang pernah melukai hati Bapak Ibu yang melekat hingga sekarang. 1 menit dimulai dari sekarang. Oke.
3 kejadian yang pernah Bapak Ibu alami, yang melukai hati Bapak Ibu, yang melekat hingga sekarang. Kalau selesai, boleh kasih reaksi jempol. Akan saya lanjutkan ke pertanyaan kedua. Terima kasih Bu Risma. Oke. Masih 4 orang. Saya lihat layar 2. Terima kasih Bu Nabila. Oke, Pak Ones, terima kasih. Mbak Mila, terima kasih. Oke. Masih 50% ya. Oke, ayo. Yang lainnya. Oke. Oke, terima kasih ada di chat semua ya. Terima kasih Bu Dokter Indah sudah kehadirannya. Terima kasih atas reaksinya. Oke. Wah, sudah semuanya ya. Nah, kita berlanjut yang nomor 2. Oke. Pilih satu yang sangat melukai. Pilih satu saja yang sangat melukai. Oke. Kalau sudah, boleh berikan reaksi juga jempol lagi. Oke, bagus. Terima kasih. Terima kasih. Good job. Oke. Dan yang nomor 3, bagaimana perasaan atau emosi negatif yang Bapak Ibu rasakan ketika itu muncul? Oke, bagaimana perasaan atau emosi negatif Bapak Ibu ketika yang nomor 2 itu muncul? Sudah, kalau sudah boleh berikan reaksi. Oke, terima kasih Pak Usep. Terima kasih Bu Risma. Terima kasih Pak Syamil, Mbak Yemima. Terima kasih sudah open cam dari tadi. Oke. Sekarang yang nomor 4. Apa pikiran negatif muncul ketika itu? Kalau tadi yang nomor 3 perasaan emosinya apa, sekarang pikirannya apa? Bu Mustika, yang nomor 1 adalah kejadian apa yang Ibu Mustika alami yang pernah melukai hati Bu Mustika yang melekat hingga sekarang? 3 kejadian. Silahkan Bu Mustika sambil ngomong, Ge. Oke, yang nomor 4 tadi, apa pikiran negatif yang muncul ketika itu? Kenapa saya dilahirkan, pikiran negatif itu ya. Kenapa saya kok diberikan cobaan seperti ini? Kenapa ya biasanya ya pikiran negatif itu. Bu Ririn, yang nomor 2 adalah pilih satu yang sangat melukai. Pilih satu dari 3 yang sangat melukai. Terima kasih Pak Muzir. Oke, yang nomor 5 adalah sudah semua ya, nomor 4 ya Bapak Ibu ya. Yang nomor 5, di level berapakah perasaan negatif itu? Nah, kalau tadi saya sudah menjelaskan skala intensitasnya, boleh sekarang Bapak Ibu berikan skala intensitas di level berapakah perasaan negatif yang hadir. Yang nomor 3 tadi. Levelnya kalau 1 itu paling rendah Bu Rizka, terus kalau yang 10 paling tinggi lah, perasaan atau emosi negatif Bu Rizka ini ada di level berapa?
Begitu Bu Rizka. Oke. Sudah selesai semua ya Bapak Ibu ya. Terima kasih. Oke, saya lanjutkan share screen saya. Boleh diletakkan dulu semua kertas kosong, kertas yang sudah ditulis tadi, boleh diletakkan di sampingnya. Saya akan lanjutkan. Nah, sekarang kalau sudah sampai sini akan saya jelaskan bagaimana kita akan menggunakan teknik emotion freedom technique, terapi emotional freedom technique. Adalah cara meredakan stres atau sebenarnya sakit juga bisa yang dilakukan oleh diri sendiri. Teknik ini dilakukan dengan mengetuk bagian tubuh tertentu. Tujuannya apa? Untuk mengurangi ketegangan dan meningkatkan hubungan antara tubuh dan pikiran. Oke. Nah, tadi kita sudah menulis bersama-sama ya Bapak Ibu ya. Sudah ditulis dari 1 sampai 5. Oke. Nah, emotion freedom technique ini Bapak Ibu dari Dr. Gary ya Bapak Ibu ya, dari University Stanford. Nah, ini dulu awal mulanya adalah TFT, Talk Freedom Technique. Nah, TFT ini katanya sih terlalu ribet ya Bapak Ibu ya, terlalu jelimet gitu. Nah, karena terlalu jelimet, Dr. Gary ini, Profesor Dr. Gary ini senior ya dari Stanford University, mohon maaf. Dia menyederhanakan, akhirnya jadi Emotion Freedom Technique. Seperti itu. Beliau ini adalah muridnya Dr. Roger. Nah, oke. Saya lanjut. Emotion Freedom Technique ini terapinya ini sudah diuji di 10 negara Bapak Ibu. Dilakukan oleh kurang lebih 60 penelitian ya. Gunanya apa sih? Manfaatnya apa sih? Khususnya ini untuk menangani sindrom kecemasan, stres, depresi, atau emosi, letupan-letupan emosi. Bisa jadi juga luka batin yang masih kecil-kecil ya Bapak Ibu ya, yang belum benar-benar harus terapi hipnoterapis ya Bapak Ibu ya. Kadang kalau kita emosi kita ini sudah numpuk ya Bapak Ibu ya, emosi ini sudah numpuk, pikiran sudah kacau, ini kita sering migrain ya Bapak Ibu ya, benar nggak sih? Kita sering migrain, kita sering kadang itu pusing di tengkuk ini rasanya berat sekali. Nah, ini fungsinya tujuannya memang untuk mengurangi ketegangan otot ya Bapak Ibu ya, serta nyeri sendi ini. Kadang kalau saya sih Bapak Ibu, kalau saya ketika tiba-tiba emosi, letupan-letupan emosi, entah emosi dari tadi pagi ya, ada muncul-muncul emosi, kemudian karena kelelahan, akhirnya terpicu emosi atau ada masalah gitu ya. Kadang memang di kepala ini sering migrain. Migrain itu kan pusing sebelah ya Bapak Ibu, itu sakit sekali. Kadang saya malah susah tidur. Nah, ini saya gunakan. Dan saya juga sering kadang kalau misalnya emosinya nggak stabil, ini sering boleh tiba-tiba langsung digunakan, boleh Bapak Ibu. Ini memang sangat sederhana sekali, tapi insya Allah ini sangat-sangat benar-benar bermanfaat bagi Bapak Ibu. Oke. Caranya bagaimana emotion freedom technique ini? Ini ada 3. Yang pertama setup. Setup ini apa? Setup yang telah kita lakukan tadi adalah mengenali emosi yang sedang dirasakan. Yang ingin kita rilis nih emosinya ini apa? Nah, tadi Bapak Ibu sudah menulisnya. Nah, setelah itu kita buat sugesti positif. Bapak Ibu, sebuah energi emosi ini berbentuk energi masuk melalui titik meridian. Nah, energi ini berasal dari mana? Dari alam sekitar. Maka tugas kita akan mengembalikan kepada alam sekitar, kepada Sang Pencipta. Maka kita akan berserah diri kepada Sang Pencipta kita. Dan yang kedua adalah tune in. Merasakan perasaannya, merasakan kehadirannya, ingat kembali emosinya seperti apa.
Dan yang ketiga adalah tapping. Ketiga ini nanti kita kombinasikan bersama-sama. Ketika kita tapping, kita rasakan perasaannya. Kita rasakan perasaannya ini hadir. Kita rasakan emosinya ini hadir, Bapak Ibu. Setelah kita benar-benar tahu rasa emosinya ini ada di mana. Emosinya seperti apa? Kita harus kenal dulu. Emosi yang hadir ini apa? Emosi marah kah? Emosi sedih kah? Emosi bahagia? Mohon maaf, emosi rasa jijik kah? Nah, ada ya Bapak Ibu ya, saya punya klien itu dia itu selalu jijik terhadap seseorang gitu. Jadi ketika kemarin ya kita privat ya, ternyata dia mengalami satu emosi yang dia itu melihat seseorang itu dengan jijik gitu. Jadi ini alhamdulillah kemarin beliau ini sudah menerapkan dan alhamdulillah tadi sudah di WA ke saya, alhamdulillah Bu Nuri sudah rilis dan saya sudah punya komitmen untuk menjalin kembali tali silaturahmi. Alhamdulillah ya. Saya selalu berdoa untuk Bapak Ibu di sini sampai nanti setelah kita selesai webinar, saya berharap saya mendoakan Bapak Ibu semua punya manfaat dari webinar ini. Oke, kita lanjut. Ini titik meridian Bapak Ibu. Titik meridian yang pertama adalah ubun-ubun. Nah, Bapak Ibu ini ubun-ubun, kalau Bapak Ibu tahu misalnya di sini ada detak, ada denyut nadinya, nah boleh ini Bu ubun-ubun ya. Saya jelaskan satu persatu, nanti boleh Bapak Ibu yang mau, yang bersedia langsung saya dampingi hari ini juga, sekarang juga yang saya bimbing langsung boleh di chat siapa yang mau, boleh langsung saya bantu hari ini. Dan yang nomor 2 adalah ujung alis. Nah ini kedua ujung alis kanan kiri. Dan yang ketiga ada di samping mata kanan kiri. Kalau nanti ada yang pakai kacamata, boleh kacamatanya dilepas ya Bapak Ibu ya, biar lebih enak. Karena biar nggak terganggu ya dengan tangkai kacamatanya. Boleh di sini di tapping, diketuk-ketuk. Nah, ketuk-ketuk ini sampai benar-benar terasa ya Bapak Ibu ya, ketukannya Bapak Ibu. Tapi juga nggak terlalu kenceng-kenceng, tapi terasa sampai ke kulit ya Bapak Ibu ya. Yang nomor 4 adalah di bawah mata. Di bawah mata. Yang nomor 5 adalah di bawah hidung. Yang nomor 6 di bawah mulut. Dan yang ketujuh adalah di tulang selangkang leher. Kalau Bapak Ibu tulang selangkang leher ada 2 menonjol. Nah, ada 2 menonjol di leher di bagian bawah sini. Nah, itu kita pakai 2 jari. Pakai 2 jari kita ketuk bersama-sama. Nah. Yang ke-8 adalah ini 4 jari di bawah ketiak. Kalau mengukur ada 4 jari di bawah ketiak. Nah, Bapak Ibu nanti boleh angkat tangan ya. 4 jari di bawah ketiak. Selanjutnya, nah ini ada karate chop. Di sepanjang titik ini karate chop ada 4 titik. Kemudian di pergelangan tangan, kalau Bapak Ibu di pergelangan tangan sini, Bapak Ibu merasakan denyut nadinya Bapak Ibu. Nah, diketuk-ketuk sini. Dan di sepanjang ujung jari-jari Bapak Ibu. Dan nanti kita, oke sebentar. Nah nanti kita ketika kita mengetuk-ngetuk titik meridian, kita sambil buat sugesti positifnya Bapak Ibu ya. Nah saya stop share dulu. Boleh. Saya stop share dulu. Ada yang mau bersedia mungkin? Oke, ini. Iya, ada ini Nuri. Yang pertama siapa ya Pak Choi? Kak Rizka. Oke. Kak Rizka Desi Tania mungkin bisa open cam. Boleh boleh dipin Kak Rizkanya. Oh ini, Bu Rizka ya. Bu Rizka boleh di open mic? Bisa? Oke.
Oke, selamat malam Bu Rizka. Oke, Bapak Ibu yang lainnya, saya sambil memandu langsung Bu Rizka. Yang lainnya boleh ikuti saya ya Bapak Ibu ya. Kita boleh sama-sama ikut. Nah, sebentar. Ini sudah bisa dipin ya Pak Coy ya? Sudah. Oh, sudah. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Bu Rizka boleh pejamkan matanya. Ya, silakan pejamkan matanya. Kemudian Bu Rizka sudah menulis dari 1 sampai ke 5 tadi. Rasakan kehadirannya. Tarik nafas panjang. Hembuskan perlahan. Tarik nafas panjang. Hembuskan perlahan. Oke. Bu Rizka boleh rasakan kehadirannya, emosinya. Tulis Bu Rizka tadi 1 sama kejadiannya seperti apa, emosinya seperti apa. Rasakan kehadirannya. Kalau boleh tahu di level berapa tadi Bu Rizka menulisnya? Level 10. Level 10. Oke, kita sama-sama ya Bu Rizka ya. Ya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Tarik nafas panjang, perlahan. Hembuskan. Oke. Hadirkan kembali rasanya. Hadirkan kembali emosi negatifnya. Oke. Lalu Bu Rizka, kita karate chop dulu tangannya Bu Rizka. Karate chop seperti ini. Sambil kita buat sambil kita buat sugesti. Bismillahirrahmanirrahim. Ambil gitu, Dek. Oke. Ya Allah, Ya Allah. saya ikhlas. Saya ikhlas. Di karate chop gini Bu Rizka. Ya, tangan 2, nah seperti ini. Nah, kelihatan ya Bu Rizka ya. Nah, Ya. Oke. Ya Allah, saya ikhlas. Ikhlas. Saya terima. Terima. Saya pasrah. Saya ridho. Saya ridho. Saya mohon ketenangan batin saya. Mohon ketenangan batin saya. Hanya kepadamu ya Allah. Hanya kepadamu ya Allah. Rasakan kehadirannya Bu Rizka, emosinya. Kemudian lanjut ke tangannya Bu Rizka sini. Ke pergelangan tangan. Kalau boleh ada denyut nadinya. Nah, sama sugestinya. Ya Allah, saya ikhlas. Ikhlas. Saya ridho. Saya ridho. Saya terima. Saya terima. Saya pasrahkan semuanya hanya kepadamu ya Allah. Saya pasrahkan kepadamu ya Allah. Saya mohon ketenangan batin saya hanya kepadamu ya Allah. Saya mohon ketenangan batin saya ya Allah. Oke. Sekarang lanjut ke seluruh titik-titiknya ya Bu Rizka. Sama. Ya Allah, saya ikhlas. Saya pasrah. Saya ridho. Saya ridho. Saya mohon ketenangan batin saya hanya kepadamu ya Allah. Saya hanya kepadamu ya Allah. Lanjut ke telunjuk jarinya. Ya Allah, saya ikhlas. Ikhlas. Saya pasrah. Pasrah. Saya ridho. Saya ridho. Saya terima. Saya terima. Saya mohon ketenangan batin saya hanya kepadamu ya Allah. Batin saya hanya kepadamu ya Allah. Lanjut di tengah, jari tengah. Ya Tuhan, ya Allah. Ya Allah. Saya ikhlas. Ikhlas. Saya pasrah. Saya pasrah. Saya terima. Saya terima. Saya ridho. Saya ridho. Saya mohon ketenangan batin saya hanya kepadamu ya Allah.
ketenangan batin saya hanya kepadamu ya Allah. Lanjut ke jari manisnya. Ya Allah, saya ikhlas. Ikhlas, Saya terima. terima, Saya pasrah. pasrah, Saya ridho. ridho. Saya mohon ketenangan batin saya hanya kepadamu ya Allah. Saya mohon ketenangan batin saya hanya kepadamu ya Allah. Lanjut ke kelingkingnya. Ya Allah, saya ikhlas. Saya ikhlas, Saya terima. terima, Saya pasrah. pasrah, Saya ridho. saya ridho. Saya mohon ketenangan batin saya hanya kepadamu ya Allah. Mohon ketenangan batin saya hanya kepadamu ya Allah. Sekarang lanjut di ubun-ubun Bu Rizka. Nah, diketuk-ketuk ubun-ubunnya. Ya Allah, saya ikhlas. Sampai terasa ya Bu Rizka ketuk-ketukannya ya Bu Rizka. Ya Allah, saya ikhlas. Saya pasrah. Saya terima. Saya ridho. Ridho. Saya mohon ketenangan batin saya hanya kepadamu ya Allah. Kepadamu ya Allah. Nah, sekarang lanjut di ujung alis. Sampai terasa Bu Rizka ketukannya. Ya Allah, Ya saya Allah, ikhlas. saya ikhlas, Saya terima. saya terima, Saya pasrah. saya pasrah, Saya ridho. saya ridho. Saya mohon ketenangan batin saya hanya kepadamu ya Allah. Mohon ketenangan batin saya hanya kepadamu ya Allah. Nah, sekarang berlanjut di ujung mata kanan kiri. Ya Allah, saya ikhlas. Saya terima. Terima, Saya pasrah. saya pasrah, Saya ridho. saya ridho. Saya mohon ketenangan batin saya hanya kepadamu ya Allah. Hanya kepadamu ya Allah. Sekarang di bawahnya hidung. Di bawahnya mata, mohon maaf. Nah, di bawahnya mata. Ya Allah, saya ikhlas. Ya ikhlas, Saya terima. terima, Saya pasrah. saya pasrah, Saya ridho. saya ridho. Saya mohon ketenangan batin saya hanya kepadamu ya Allah. Sekarang di bawahnya hidung. Ya Allah, Ya Allah, saya ikhlas. ya Saya pasrah. pasrah, Saya ridho. saya ridho. Saya mohon ketenangan batin saya hanya kepadamu ya Allah. Saya mohon ketenangan batin saya hanya kepadamu ya Allah. Sekarang di bawahnya bibir. Ya Allah, Ya saya Allah, ikhlas. saya ikhlas, Saya terima. saya terima, Saya pasrah. saya pasrah. Saya ridho. Saya mohon ketenangan batin saya hanya kepadamu ya Allah. Batin saya hanya kepadamu ya Allah. Nah, sekarang tarik nafas panjang. Hembuskan perlahan. Bu Rizka sudah membawa minum? Sudah. Nah, sekarang semuanya boleh Bapak Ibu melihat saya seperti ini. Ini air minum. Saya sengaja memang air minum putih, air putih. Nah, Bapak Ibu tahu Masaru Emoto? Nah, peneliti dari Jepang yang khusus meneliti air, bagaimana air ini bila diucapkan dengan perkataan kotor, perkataan jelek, maka dia akan menjadi kristal yang jelek. Tapi bila dia dikasih perkataan baik, perkataan positif, ketika kita punya emosi positif, maka dia akan menjadi kristal yang baik, kristal terbaik. Dan yang paling parah, bila kita minum
tanpa kita berdoa, tanpa kita mengatakan apapun, kristalnya ini tidak beraturan. Nah, alangkah baiknya mulai sekarang ketika kita minum, kita bacakan sesuatu hal yang positif, Bapak Ibu. Nah, sekarang Bu Rizka boleh pegang air minumnya karena kita sama-sama Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Bu Rizka boleh di dalam hatinya karena hanya Bu Rizka yang tahu apa yang Bu Rizka tulis, kejadian yang sangat menyakitkan atau yang boleh tadi Bu Rizka tulis dari 1 sampai 5. Bu Rizka sampaikan ke air minum ini hal yang positif dengan emosi yang positif dan harapan yang positif. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau saya ya boleh semuanya Bapak Ibu sesuai dengan kebutuhannya ya Bapak Ibu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, saya mohon ketenangan jiwa batin saya ya Allah. Ya Allah, saya jadikan saya orang yang bermanfaat bagi banyak orang. Jadikan hari ini, webinar ini bermanfaat bagi 58 orang yang hadir di sini ya Allah. Amin. Bapak Ibu boleh tarik nafas panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita minum bersama-sama. Sekarang Bu Rizka boleh sekarang kalau tadi levelnya 10, sekarang turun level berapa Bu Rizka? 6. Alhamdulillah. Terima kasih ya Bu Rizka. Dan sekarang Bapak Ibu semuanya kita lanjut karena kayak tadi kita sudah tapping dan kita sekarang install emosi yang positif. Nah, sekarang saya share lagi. Bu Nuri, Oh ya? ada pertanyaan mungkin bisa dijawab dulu ya. Oke. Dari Bu Mustika ya mungkin. Ya. Kalau sakitnya sulit disimpulkan karena akumulasi beberapa hal dan baru ingat lagi di saat menghadapi lagi, tapi kenal jenis emosinya. Ini maksudnya gimana? Bu Mustika boleh open mic dulu. Ya, makasih. Oke, iya. Silakan Bu Mustika. Ya, kalau untuk dijabarkan satu-satu itu sulit untuk diingat ya, apa kejadiannya. Tapi kenal sih ini jenis emosinya tuh ya, emosi terdesak gitu. Jadi bukan sedih, bukan ya jenis emosinya bisa dibawa, bisa dihadirkan istilahnya. Iya. Karena kenal, tapi kejadiannya nggak ingat lagi. Ya, mungkin menerka-nerka jadinya waktu masa kecil. Oke. Nah, ini yang disebut tadi apa yang saya sampaikan misunderstanding. Nah, tapi walaupun misunderstanding, emosi yang terjadi pada saat kecil itu sudah masuk ke dalam pikiran bawah sadarnya Bu Rizka. Bu Rizka, mohon maaf, Bu Mustika. Ya. Ya, jadi sama juga boleh bisa di tapping seperti itu tadi, bisa di EFT. Nah, kalau misalnya nanti Bu Mustika, saya tuh pengen menyelesaikan ini. Karena kenapa? Karena emosinya sering mengganggu kegiatan aktivitasnya Bu Mustika. Boleh nanti jadwalkan sama saya untuk konseling free semuanya. Konselingnya free akan bisa saya bantu sampai selesai. Insya Allah semuanya untuk yang hadir hari ini 59 orang yang hadir di sini. Nanti boleh japri ke admin Learning for Life, nanti boleh data di sana, minta jadwalnya untuk konseling. Semuanya insya Allah free. Terima kasih banyak. Tapi tadi nyobain berkurang sih sekitar dua skala. Iya, alhamdulillah Bu Mustika. Baik, boleh saya lanjut share-nya? Oke, saya lanjutkan ya. Materi belum nampak ya di kolom chat ya? Atau kalau enggak nanti saya share lagi di grup ya, Bapak Ibu ya. Sudah Pak. Sudah ada ya. Sudah ada ini free emotion kalau bisa download di chat. Tapi kalau nanti ada yang belum bisa nanti saya share lagi di grup admin
for life. Oke, Bapak Ibu, sekarang setelah tadi melakukan EFT, boleh sekarang ambil kertasnya yang ditulis tadi. Yang dari 1 sampai 5 sekarang dibalik. Dibalik, kalau tadi yang sudah diisi berarti sekarang yang kosong. Mari kita install emosi positif bersama-sama. Sudah siap Bapak Ibu? Kita install emosi positif bersama-sama ya. Yang pertama, setelah melakukan EFT, emosi atau perasaan ada di level berapa? Boleh ditulis. Oke. Langsung ya. Dan sekarang berikan pikiran positif atas kejadian itu. Nah, sekarang kita coba switch dari pikiran negatif ke pikiran positif. Kita terbuka. Berikan pikiran positif atas kejadian itu. Kalau contohnya, misalnya kalau saya pakai contoh, oh kejadian saya diabaikan orang tua. Perasaan emosinya apa? Marah, sedih. Pikiran negatifnya apa? Kenapa saya kok dilahirkan? Nah, saya kasih pikiran positif apa? Pikiran saya, oh mungkin Allah kasih saya supaya biar melatih kemandirian saya ketika itu. Oh, orang tua saya pengen saya mandiri. Oh, orang tua saya itu sangat sayang saya hingga saya diizinkan untuk mandiri sendiri. Nah, boleh. Jadi berikan pikiran positif atas kejadian itu. Oke. Kalau selesai boleh kasih reaksi jempol. Bu Mustika. Sekarang yang nomor 8. Apa perasaan atau emosi baru yang saya dapat setelah berpikir positif? Tadi kalau contohnya saya tadi, saya sama Allah dilatih untuk mandiri. Emosi baru yang saya dapat apa? Oh, saya rasa bersyukur. Saya berterima kasih dengan keadaan seperti kemarin. Akhirnya saya bisa mandiri, bisa lepas. Jadi apa perasaan emosi baru yang saya dapat setelah berpikir positif? Bila selesai, boleh kasih tanda reaksi jempol. Oke, terima kasih Bu Widi, selesai. Yang lain sudah selesai ya, nomor 8 ya. Oke. Sekarang nomor 9. Langkah positif apa yang akan saya lakukan? Langkah positif apa terkait hari ini, terkait yang sudah saya install emosi saya? Oh, saya akan mencoba, kalau saya tadi contohnya ya, oh saya akan memaafkan orang tua saya akan mendoakan mereka. Kalau misalnya ada pertengkaran dengan saudara, oh saya akan menjalin tali silaturahmi, saya akan mencoba untuk menanyakan kabar. Nah, itu langkah positif. Nah, Bapak Ibu, langkah positif apa yang saya lakukan? Yang Anda Bapak Ibu lakukan langkah positif apa? Setelah memberikan emosi positif, setelah berpikir positif, langkah positif apa yang Bapak Ibu lakukan?
Oke. Bila selesai, boleh kasih reaksi jempol biar saya tahu. Oke, terima kasih. Oke, saya lanjut. Nah, Bapak Ibu, kejadian buruk itu menempel lebih kuat daripada kejadian baik. Kejadian baik itu hanya sebentar saja. Oleh karena itu, kejadian baik dibanding kejadian buruk itu 3:1. Jadi kalau Bapak Ibu telah melakukan kejadian buruk kepada siapapun, entah putra-putri Bapak Ibu, habis bentak putra-putri Bapak Ibu, lakukan hal baik 3 kali. Baru kejadian buruk tadi hilang. Oke. Terima kasih Bapak Ibu. Nah, sekarang saya kembalikan kepada Pak Choi. Oke, luar biasa. Terima kasih, Bu Nuri. Mari kita berikan tepuk tangan mungkin ya buat Anda semua. Semoga banyak manfaatnya dan bisa segera diaplikasikan. Mungkin memang untuk mengaplikasikan ini ada beberapa ini ya, Bu Nuri ya, kondisi yang perlu diketahui ya. Misal kayak enggak ada benda elektronik, kayak benda logam gitu ya di sekitarnya. Iya. Jadi itu nanti bisa mempengaruhi efektivitasnya. Dan tadi memang kayak yang disampaikan trauma di masa kecil, waktu sebenarnya kita bisa jawab pertanyaan dari guru. Kadang disuruh ke depan, sebenarnya kita punya jawabannya, tapi karena ada trauma di keluarga mungkin ya, ada minder, akhirnya jawaban itu dikasih ke temannya, yang dapat nilai temannya akhirnya. Itu mungkin sering terjadi di teman-teman sekolah ya waktu itu. Nah, materi webinar malam ini sudah saya share di kolom chat, tapi kalau untuk Bapak Ibu yang mungkin tidak bisa download, nanti akan saya share lagi di grup Learning for Life dan Recharge ya. Oke. Kira-kira Bapak Ibu dan sahabat yang saya sayangi, malam ini ada yang dapat sesuatu yang bermanfaat enggak? Boleh open mic atau di kolom chat boleh. Ada sesuatu yang bisa dibawa pulang? Oke, Pak Usep, sangat bermanfaat. Pak Ahmad, terima kasih. Bu Rizka, sangat. Bu Nursiat, alhamdulillah. Oke, banyak sekali ya. Ini tadi sebenarnya karena keterbatasan waktu mungkin belum tuntas ya. Jadi nanti kalau misal ada pertanyaan lagi boleh disampaikan di grup WA. Dan grup WA nanti akan berlanjut di event-event berikutnya, nanti akan kita sampaikan di sana. Jadi jangan keluar dulu, boleh tetap stay untuk nanti bisa sharing berkelanjutan materi ini. Dan yang Bapak Ibu dan sahabat sekalian yang pengen daftar untuk mendapatkan sesi healing secara berkelanjutan, entah itu ada trauma, entah ada apa, Bu Nuri tadi memberikan kesempatan untuk bisa konseling dan healing gratis ya, Bu Nuri. Ini dibatasi berapa orang atau gimana, Bu Nuri? Nanti tentunya kita jadwalkan dulu ya. Semuanya boleh. 59 orang ini pun boleh. Tapi nanti kita jadwalkan mungkin bisa minggu depan atau bulan depan boleh. Semuanya free. Siap. Jadi nanti bisa japri di adminnya Learning for Life untuk daftar dulu, nanti kemudian dijadwalkan waktunya gitu ya, Bu Nuri ya. Oke, betul. Oke. Baik, sebelum kita tutup, boleh saya minta 1 atau 2 orang yang bisa memberikan insight mungkin ya, apa kira-kira yang malam ini bisa didapatkan dan juga nantinya bisa dipraktekkan ke diri sendiri, keluarga, dan juga orang-orang terdekatnya. Boleh 1 atau 2 orang bisa memberikan insight
open mic boleh, silakan. Bisa langsung open mic. Saya Pak Joy. Oh, silakan Bu Rizka. Ya, terima kasih sebelumnya. Ya, Bu Nuri, Iya, Bu Rizka. terima kasih sekali atas bantuannya, karena memang sudah ada sekitar 1 tahun hingga 2 tahun, hampir 2 tahun ini saya mengalami kegelisahan, ketakutan, down yang sangat berat ya. Iya. Jadi saya merasa bahwa memang sepertinya saya ingin intensif untuk pengobatan mungkin ya, pengobatan lebih mengarah pengobatan seperti ini. Karena memang ternyata itulah kembali kepada bahwa manusia itu ada usianya ya Bu, bahwa itulah batin yang harus memang psikis, yang memang mental yang harus selalu dijaga. Mental harus Jadi sehat ya Bu Rizka ya. betul. Jadi mohon mungkin nanti kalau ke depan saya ingin konsul lebih lagi dengan Bu Nuri secara langsung, mohon izinnya untuk diberikan hal seperti ini yang mungkin nggak bisa diobatin secara kedokteran ya, tapi memang psikis yang harus selalu dimotivasi dengan cara seperti ini. Terima kasih banyak Bu Nuri. Iya, terima kasih Bu Rizka. Diizinkan Bu Rizka. Nanti boleh japri saya. Tadi sudah saya kasih nomor WA-nya ya Bu Rizka ya. Ya, terima Iya. kasih Bu Nuri. Iya, sama-sama Bu Rizka. Semoga selalu sehat. Terima kasih Bu Rizka. Dan ini nanti gratis ya Bu Nuri ya? Iya, gratis, free semuanya. Ya, enggak salah paham ya. Sampai selesai. Ya, semoga betah. Amin. Oke, mungkin ada satu lagi yang mau memberikan insight Bapak, Ibu, dan sahabat sekalian. Kita silakan. Bu Nuri mungkin bisa share nomor WA adminnya ya? Oh iya. Di kolom chat. Oh, saya aja deh. Ya, silakan Bu Mustika mungkin ya mau. Ya, kalau nggak ada yang lain. Ya, saya ragu-ragu soalnya saya sendiri kan belum mengalami seperti Mbak Rizka tadi. Iya. Baru tapi balik lagi gitu kan. Ya, cuman dari webinar ini saya bisa sempat merasakan bahwa dengan mekanisme tertentu itu memang ada yang bisa dikurangi ya, dikurangi atau dipengaruhi di dalam, karena saya sendiri secara logika tuh sudah berusaha mencari sisi positifnya. Makanya tadi sisi positifnya berdampak apa nggak terasa karena saya udah jalanin gitu. Tapi apa emosi baru yang lahir gitu. Tapi dari mekanisme ini saya optimis ya, sepertinya jika caranya benar mungkin memang bisa dikurangi dan itu akan sangat manfaat sekali untuk kehidupan kedepannya. Jadi kalau macet tuh bisa lancar lagi. Terus mungkin yang kedua tuh saya baru sadar bahwa ada 3:1 ya. Iya. Kita tuh mikirin kita sakit, kita luka dan sebagainya. Saya jadi mikir saya tuh udah ngelukain berapa kali ya karena kesel gitu kan. Terus baliknya kan bisa bentak gitu kan. Saya tuh harus balas 3 kali. Bapak Ibu saya. Terima kasih. Artinya ya jangan fokus ke kita aja sih sebenarnya. Diingat lagi tuh udah nyakitin berapa kali ke orang lain. Iya. Terima kasih. Semoga bisa tercapai angka 3-nya kebaikannya ya Bu Mustika ya. Terima kasih. Iya. Ya, mohon aja nanti dibimbing supaya
kehidupan ke depan atau perilaku ke yang lain, kalau kitanya sehat, itu kan jadi baik, jadi lancar lagi. Ya, makasih. Iya, sama-sama Bu Terima Mustika. kasih Bu Mustika. Mungkin yang terakhir Bu Nuri, sebelum kita tutup bisa ngasih closing statement ya, 1 atau 2 kalimat. Ya, baik Bapak Ibu, terima kasih yang sudah hadir di sini. Saya selalu berdoa kepada setiap ketika saya pertama kali ketemu klien saya atau setiap kali menutup closing atau dengan klien saya. Saya selalu berdoa kepada mereka agar kebaikan-kebaikan selama kita bersama, selama kita sesi konseling, selama kita webinar ini, itu akan kebaikan ini akan terus menular, akan terus sampai akhir hayat kita. Dan Bapak Ibu, emosi itu menular. Orang marah bisa menularkan kemarahannya pada orang lain. Begitu juga dengan orang yang senyum, bahagia, juga bisa menularkan senyum dan kebahagiaannya bagi orang lain. Dan pastikan diri Bapak Ibu juga menularkan emosi positif bagi sekeliling Bapak Ibu. Terima kasih, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Nuri. Terima kasih Bu Nuri. Baik Bapak Ibu dan sahabat yang saya sayangi, Bu Nuri. ya pertemuan Kasih, Bu pasti Nuri. ada Sangat perpisahan ya. bermanfaat. Dan insya Allah kita akan dipertemukan lagi pada sesi Waalaikumsalam webinar dalam warahmatullahi waktu dekat ini. wabarakatuh. Sedikit pantun, wanita sholat pakai mukena, siang-siang minum es kelapa. Dimulainya dari negeri Cina, kini corona sudah mewabah ke Indonesia. Makan keju si anak Belanda, santai sebentar sambil rebahan. Saat wabah mulai melanda, ingatlah insan kepada Tuhan. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu dan sahabat sekalian. Semoga sehat selalu. Wabillahi taufik wal hidayah. Mohon maaf atas segala salah silap dan sikap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ibu dan Bapak. Terima kasih. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Semoga selalu sehat. Amin. Baik, hitungan mundur 3, 2, 1, kita close bareng-bareng ya. 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Selamat istirahat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.